Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika
like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. Oh, how precious did that grace appear the hour I first believed. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Thy guiding grace afford, teach me thy way. Help me to walk aright, more by faith, less by sight. Lead me with heavenly light, teach me thy way. When I am sad at heart, teach me thy way. When earthly joys depart, teach me thy way. In hours of loneliness, in times of dark distress, in failure or success, teach me thy way. When doubts and fear arise, teach me thy way. When storms overspread the skies, teach me thy way. Shine through.
jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah ini di Indonesia maupun di luar negeri. Shalom dan selamat bergabung dalam kebaktian umum Minggu 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Selama bulan Juli ini kita masih akan terus melaksanakan kebaktian umum secara online. Situasi belum memungkinkan kita untuk dapat bertemu secara fisik di gedung gereja seperti biasanya. Namun kita percaya Tuhan tetap berkenan ditemui dengan setiap cara dan keadaan kita, selama hati kita dipenuhi kerinduan yang tulus untuk memuji Tuhan dan mendengar nasihat firman-Nya. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, karena kasih Tuhan telah dinyatakan bagi dunia. Dan Ia telah memberikan putranya untuk mengangkat manusia serta menebusnya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jaman, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hari kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan terus menentang. Sikap keras hati, keras kepala sering sekali kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan kita pun mungkin memilikinya. Manusia kerap enggan berubah, resisten terhadap hal-hal baru dan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaannya sendiri. Melalui pemberitaan firman pada hari ini, kita diajak untuk bersikap rendah hati, ramah dan lemah lembut di dalam mencapai proses perubahan dan pemulihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun diperhadapkan dengan penentangan dan penolakan, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang penuh kasih dan sayang, panjang sabar, dan kasih setia-Nya besar bagi semua orang.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kitalah manusia yang tidak layak, yang penuh dengan dosa. Mari kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dipersilahkan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, dengan kerendahan hati kami mengakui ketidaksempurnaan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami sering mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melakukan dosa dan hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami berdosa di dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampuni kami Tuhan, karena kerap kali hati kami begitu keras. Kiranya Engkau melembutkan kami, agar kami memiliki kepekaan dan rela untuk dibentuk sesuai rancangan-Mu. Alirilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami memohon pengampunan ini. Amin.
Bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita mendengarkan persembahan pujian virtual oleh Paduan Suara Komisi Wanita GKI Harapan Indah. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena
Terima kasih kepada Paduan Suara Komisi Wanita GKI Harapan Indah yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam keterbatasan, tetapi Tuhan tetap memberikan kami kesempatan melalui online sehingga kami boleh bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu dan menyembah kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang boleh menolong kami, agar kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, kami boleh mendengar sabda-Mu. Bukalah mata rohani kami, jelikanlah telinga rohani kami. Bapa surgawi, urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa surgawi, bersabdalah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 11, ayat 16 sampai 19, kemudian dilanjutkan dengan ayat 25 sampai ayat 30. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal 11 ayat 16 hingga 19 dan ayat 25 hingga 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seluring bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali melalui online Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam rindu, Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, ada seorang yang bermaksud membeli rumah yang sedikit lebih besar. Dia menghubungi seorang pelantara, seorang broker. Pikir seorang broker, wah ini mangsa kakap nih. Dengan penuh semangat perantara ini, saudara sekalian,
Dia kemudian mau mengantar akan orang kaya ini untuk melihat beberapa rumah. Dia mengatakan dalam hati, biar capek enggak jadi masalah. Yang penting komisinya pasti besar. Di rumah yang pertama terletak di tempat klaster yang elit. Sudah sekalian, orang ini mengantar akan calon pembelinya dan menjelaskan keadaan rumahnya. Rumahnya memang baru, sudah sekalian, bangunannya kuat, antik, halamannya pun luas. Kemudian dia bertanya kepada calon pembeli, "Senang Pak?" Dia mengatakan senang. Lalu kemudian tanya lagi, setelah sekian lama melihat-lihat, dia tanya lagi, "Apakah Bapak berminat?" "Tidak, saya coba pikir-pikir dulu. Adakah yang lain?" Lalu di rumah yang kedua, saudara sekalian, di klaster yang tidak kalah elitnya dengan klaster yang pertama, model mutakhir, lengkap dengan kolam renangnya, harganya juga lebih murah dari harga yang pertama. Suasananya nyaman. Setelah beberapa saat di tempat itu, sang pelantara itu bertanya, "Jadi Pak, yang ini?" Lalu kemudian bapak itu mengatakan, "Tidak." Di rumah yang ketiga, saudara sekalian, masih di klaster yang sama, yang letaknya sangat strategis. Saudara sekalian, rumah yang begitu besar, begitu bagus nampaknya, harganya begitu miring karena sang penjualnya katanya BU alias butuh uang untuk memperluas usahanya. Jadi harganya di bawah pasaran. Nah, saudara sekalian, setelah melihat rumah itu dengan full furnish-nya, kemudian dindingnya sudah dilengkapi dengan wallpaper yang luar biasa indahnya. Kemudian sang perantara itu menanyakan lagi, "Jadi Pak?" Sang calon pembeli mengatakan, "Yang ini juga tidak, saya tidak serak." Di rumah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, saudara sekalian, dan seterusnya, jawabannya sama, tidak. Saya tidak serak. Lalu sang perantara bertanya, "Jadi Bapak mau mencari rumah yang macam apa? Yang bagaimana?" Lalu kemudian sang calon pembeli mengatakan, "Saya ingin mencari rumah yang terang. Karena semua rumah yang saya lihat tadi adalah gelap." Saudara sekalian, lalu sang perantara mengatakan, Maaf Pak, Bapak harus lepas dulu kacamata hitam Bapak. Selama dari rumah yang pertama hingga rumah yang ketiga dan seterusnya, Bapak selalu mengenakan kacamata hitam Bapak, sehingga semuanya Bapak lihat menjadi gelap." Memang dari tadi, saudara sekalian, dia mengenakan kacamata hitam. Begitulah kira-kira sikap orang Yahudi terhadap nabi-nabi Tuhan, yang Tuhan utus kepada mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka selalu memakai kacamata negatif, sehingga mengakibatkan reaksi yang negatif atau respon yang negatif. Mereka bersikap apatis, mereka bersifat masa bodoh, mereka tidak meresponi dengan baik. Sebenarnya sikap seperti itulah sikap yang menentang Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat ada nada sedih, ada nada kecewa Tuhan Yesus, sehingga berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini?" Angkatan ini, saudara sekalian, yang Tuhan Yesus bicarakan adalah orang-orang yang hidup pada saat itu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang keras hati, tidak mau percaya kepada pemberitaan yang disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Tuhan Yesus. Nampaknya kekecewaan Tuhan semakin jelas tatkala kita membaca dalam ayat selanjutnya, misalnya dalam ayat 20, saudara sekalian. Tatkala Tuhan melihat akan orang-orang yang tidak percaya, kemudian Tuhan mengecam mereka yang tidak bertobat. Sampai Tuhan mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Begitulah Tuhan
mengungkapkan kekecewaan hatinya. Tuhan mengatakan, dengan apakah kumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seluring bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang indah tentang anak-anak yang bermain di pasar. Tuhan mengambil contoh sehari-hari, saudara sekalian. Pemandangan yang selalu ada di pasar setelah pasar usai, saudara sekalian. Tuhan mengatakan ada dua kelompok anak. Kelompok yang pertama ingin melakukan permainan sebuah pesta pernikahan. Orang Jakarta mengatakan main manten-mantenan, saudara sekalian. Biasanya ada yang bermain meniup seluring, tetapi juga ada yang menari. Tetapi dalam permainan itu, yang bermain seluring sudah meniupkan seluringnya, saudara sekalian. Tetapi kelompok yang satu yang seharusnya menari, tidak menari. Mereka tidak tertarik dengan permainan pesta pernikahan itu. Kemudian kelompok yang pertama melakukan permainan yang kedua, itu permainan kedukaan. Ada kematian. Salah seorang dari mereka harus bermain seperti orang meninggal. Lalu ada juga yang menyanyi kidung kedukaan. Tetapi kelompok yang kedua yang seharusnya meratap, mereka tidak meratap. Mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam permainan ini. Maka kelompok yang pertama tadi yang telah merencanakan permainan, dia duduk dan berkata kepada kelompok yang kedua yang tidak mau berpartisipasi, mengatakan, kami meniup seluring, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Kelompok anak-anak yang pertama yang mengusulkan permainan pernikahan dan kedukaan, melukiskan Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Sedangkan kelompok anak-anak yang menolak berpartisipasi, melukiskan adalah orang-orang Yahudi. Apa yang mendorong Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kekecewaannya seperti itu? Dasar kekecewaan Tuhan, saudara sekalian, karena tingkah laku orang-orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, sebagai bangsa terpilih, acuh tidak acuh terhadap firman Tuhan, terhadap ajakan Yohanes maupun juga Tuhan Yesus untuk mereka bertobat dan untuk membangun satu kehidupan yang baru dalam kerajaan Allah, itu taat kepada kehendak Allah. Ini yang Tuhan katakan dalam ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan Allah diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Kidung duka, saudara sekalian, dalam konteks ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yakni seruan pertobatan, ancaman keras tatkala mereka tidak bertobat. Dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, tetapi mereka tidak bertobat, bahkan mencela akan kehidupan Yohanes yang tidak makan, tidak minum seperti orang biasa, tidak bergaul akrab dengan khalayak ramai, melainkan mengasingkan diri di padang gurun. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah kerasukan setan. Demikian juga mereka mencela Tuhan Yesus yang datang membawa kabar sukacita, kebahagiaan. Yesus datang membawa Injil, kabar sukacita. Orang-orang Yahudi mengejeknya sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, tetapi sebaliknya menganggap Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak bermoral atau sampah masyarakat. Mengapa mereka bersikap seperti itu baik kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis maupun kepada Tuhan Yesus? Salah satu sebabnya, saudara sekalian, karena
rasa benci. Rasa benci ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Antara lain yang pertama karena iri, saudara sekalian. Iri melihat kepopuleran atau melihat kemasyhuran akan Yohanes Pembaptis maupun juga pada Tuhan Yesus. Sehingga mereka benci seperti ini. Kita ingat kisah Daud di dalam 1 Samuel pasal 18. Setelah Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi saudara sekalian? Dikatakan pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Daud, menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-9 dikatakan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Sejak saat itu saudara sekalian, Saul menjadi iri kepada Daud. Dari iri berubah menjadi benci, dari benci kemudian niat dan untuk usaha untuk membunuh Daud. Jadi yang pertama saudara sekalian karena iri hati akan kepopuleran mereka. Yang kedua mereka merasa terancam kedudukan, posisi, mungkin penghasilannya, sehingga orang yang merasa terancam selalu tampil sebagai lawan atau sebagai musuh. Apapun yang dilakukan oleh orang yang dianggap lawan pasti dipandang jelek, pasti dianggap tidak baik. Kalau lawannya berkata A, maka dia akan berkata B atau berkata C. Pokoknya bukan A. Itu sikapnya saudara sekalian. Kalau sudah merasa terancam, maka dia akan menjadi musuh dan akan membenci. Kita ingat kasus Ahok beberapa tahun yang lalu. Apa yang Ahok lakukan pasti jelek di mata lawannya, saudara sekalian. Demikian juga kelompok yang anti pemerintah, anti Presiden Jokowi. Apapun kebijakan, apapun keputusan Presiden dianggap salah dan jelek, dianggap tidak pro rakyat, melainkan pro asing dan asing. Dan harus ditentang. Bukankah ini ada di sebagian masyarakat kita hari ini? Orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus juga demikian terhadap Tuhan Yesus. Mereka menggunakan kacamata negatif. Mereka tidak merespon dengan baik apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dianggap salah. Yang ada malah respon menentang. Karena kedudukan mereka terancam, karena kepopuleran mereka terancam, bahkan penghasilan mereka terancam. Jadi saudara sekalian, ini merupakan alasan kenapa mereka benci. Dan yang ketiga, karena Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus datang mengajarkan hal-hal yang baru. Kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Kelahiran baru, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau keluar dari zona aman mereka. Mereka tidak mau zona aman mereka terusik, karena zona aman mereka itu adalah hidup dalam dosa. Itulah sebabnya mereka menentang ajaran kebenaran. Itu mungkin juga, saudara sekalian, menjadi sikap kita hari ini. Tatkala Tuhan memberikan kita firman, Tuhan terus berbicara kepada kita, kita masih meneruskan hati kita, karena kita tidak mau keluar dari zona aman kita. Jadi salah satu alasan orang Yahudi bersikap negatif terhadap Tuhan Yesus maupun terhadap Yohanes Pembaptis adalah karena benci. Oleh karena itu, kalau sudah benci, bukan hanya menjadi penentang, bahkan membuat hoax, berita-berita bohong yang menjatuhkan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membakar emosi orang banyak, dan mengatakan lawannya sebagai penyesat, sebagai penghujat, atau istilah sekarang
penista agama. Saudara sekalian, pernahkah kita memiliki rasa benci terhadap seseorang? Apa yang dia lakukan, sekalipun dia melakukan satu hal yang baik, memiliki prestasi yang baik, pasti kita anggap juga negatif. Sebab kacamata yang kita pakai adalah kacamata negatif. Tetapi tidak demikian bagi orang yang menerima Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Diungkapkan dalam ayat 19 bagian C. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya orang Yahudi boleh mengkritik Yohanes Pembaptis karena kehidupan yang terkucil dan menyendiri. Tetapi Yohanes telah berhasil menggerakkan sebagian orang untuk kembali kepada Allah. Hati yang keras, hati yang menolak Tuhan selama ini, mereka kembali pada Tuhan, telah mengalami pertobatan. Orang-orang Yahudi boleh saja mengkritik kehidupan Tuhan Yesus yang bergaul dengan orang-orang berdosa, bergaul dengan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Namun melalui Yesus, banyak orang telah menemukan hidup baru, telah mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Terlebih orang yang telah menerima Tuhan, mereka telah menemukan jalan baru untuk menghampiri Allah. Dipertegas, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-25. Tuhan Yesus bersyukur sekalipun ada banyak orang-orang yang menentang, yang bersikap terus-menerus menentang, tetapi ada orang-orang sebagian kecil yang menerima, yang dikatakan sebagai orang kecil dalam tanda kutip. Dikatakan dalam ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil yang dimaksud ini, saudara sekalian, adalah para murid-murid Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah bertobat menjadi seperti anak kecil yang dikatakan dalam Matius pasal 18. Mereka ini diberikan karunia memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah dan siapa Yesus yang sebenarnya. Ini bukan pemikiran mereka sendiri, namun karena Allah yang telah menyatakan sehingga mereka mengerti akan kebenaran yang ilahi. Sebaliknya kepada orang bijak, orang pandai, Allah sembunyikan semuanya itu. Siapa yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai? Julukan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mahir dalam urusan keagamaan, yang mengerti Taurat dan tradisi agama nenek moyang. Karena dengan kepandaian itu mereka menentang, mereka menantang, mereka menolak Yesus. Hikmat dan kepandaian itu bukan membawa mereka kepada Tuhan, tetapi membuat mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menolak akan Tuhan dan kebenarannya. Kepada orang kecil adalah Tuhan katakan, Tuhan menyatakan akan semuanya itu adalah orang-orang yang memiliki sikap yang tulus, rendah hati, terbuka, menerima kebenaran, dan menyatakan kebenaran bahwa Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Jadi saudara sekalian, Tuhan bukan hanya mengungkapkan rahasia yang begitu indah, tetapi juga Tuhan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang kecil. Itu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang Yahudi pada waktu itu mereka hidup dalam beban yang sangat berat. Bukan hanya beban pajak yang ditekankan oleh, yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga saudara sekalian, memang pada waktu itu mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka juga mendapatkan tekanan dari penjajah. Belum lagi soal keagamaan,
Agama pada waktu itu merupakan beban yang berat karena begitu banyak aturan-aturan, hukum-hukum yang harus dipatuhi. Orang tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Sudah sekalian sudah hidup susah, ditambah lagi dengan beban agama yang luar biasa membuat mereka terbeban berat. Sudah sekalian, dalam bahasa Mandarin ada dua kata. Kata yang pertama kata cungtan. Kata yang kedua kata futan. Kata cungtan itu artinya beban yang berat. Tapi kalau kata futan itu beban pelayanan, ya. Jadi sudah sekalian, orang-orang Yahudi pada waktu itu betul-betul mereka sedang mengalami beban yang berat yang dikatakan cungtan itu. Menurut sejarah dikatakan ahli-ahli Taurat mereka menetapkan 613 peraturan yang harus diikuti supaya mereka hidup benar di mata Tuhan. Jadi begitu banyak peraturan-peraturan, sebanyak 600 lebih sudah sekalian harus dilakukan. William Buckley dalam tafsirannya mengatakan orang-orang Yahudi pada waktu itu seperti hidup di hutan pelaturan yang mengatur setiap kelakuan. Apalagi orang yang sederhana tidak gampang sekali mengingat akan peraturan-peraturan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan kelegaan. Sama sekali bukan Tuhan bermaksud supaya meninggalkan semua peraturan, supaya hidup secara liar, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau memberikan hidup yang baru dengan memikul kuk dari Tuhan sendiri. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan timbulnya masalah dalam hidup kita. Masalah yang satu belum beres, muncul masalah yang baru. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah dosa pribadi, mungkin masalah himpitan ekonomi, mungkin masalah keluarga tidak harmonis dengan anggota keluarga, mungkin masalah pekerjaan dan usaha, mungkin masalah hutang. Sudah sekalian, masalah-masalah ini menjadi beban tersendiri dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita bersyukur, saudara sekalian, Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan mengatakan dalam ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Apa itu kuk, saudara sekalian? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasa dibentuk sedemikian rupa, ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk itu dipasang untuk sepasang hewan. Dengan kuk tersebut mereka dapat menarik bajak atau mereka dapat menarik pedati atau gerobak pedati. Kuk adalah sebatang kayu lengkung yang dipasang pada tengkuk 2 ekor lembu atau kerbau untuk menarik bajak atau menarik beban. Yesus tidak berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, maka kamu tidak akan lagi menanggung beban apapun. Tuhan tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, pernyataan palsu. Tuhan tidak pernah menawarkan hal-hal yang tidak benar. Yang akan Tuhan lakukan adalah menyingkirkan satu beban dan menggantinya dengan beban yang baru, bebannya dari Tuhan. Tuhan menyingkirkan kuk dosa dan memberikan kita kuknya sendiri. Pikulah kuk yang kupasang. Tetapi kuk Yesus tidak sama dengan kuk kita sebelumnya. Kuk Tuhan Yesus adalah kuk yang enak. Kata enak dalam bahasa aslinya nyaman, memuaskan. Saudara sekalian, inilah kuk yang menyenangkan bagi orang percaya. Sebetulnya kuk itu lambang apa, saudara sekalian? Kuk itu lambang daripada penyerahan diri, lambang ketaatan kita kepada Tuhan, lambang pelayanan kita bagi Tuhan. Kepada yang menerima, bukan hanya Tuhan memberikan hikmat sehingga kita mengerti banyak hal, tetapi saudara sekalian, kita diberikan kelegaan, kita diberikan kuk yang berbeda daripada sebelumnya. Tetapi orang yang terus-menerus menentang, Tuhan tidak membukakan hikmat kepada mereka. Bahkan kelak
mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus menentang. Taat kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbuka, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita sehati dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami selalu memiliki sikap yang rendah hati dan terbuka terhadap segala kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman dan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami juga Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini, kami mampu melakukan hal-hal yang penuh makna di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan setiap waktu. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisannya yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, baik masalah ekonomi, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam kesehatan mereka. Kami juga mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, menghibur, dan Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar. Kami juga tak lupa mendoakan ya Tuhan, rencana jemaat-Mu yang akan membuka kembali ibadah bersama di gereja secara bertahap dengan pembatasan tertentu pada waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi majelis jemaat untuk mempersiapkan ibadah offline ini dengan baik dan bijak, dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat, dan kiranya jemaat-Mu, demikian juga para simpatisan, dapat memberi dukungan yang positif melalui kedisiplinan dan dapat mematuhi peraturan ibadah dengan baik. Kami tak lupa juga mendoakan pemerintah negara kami. Tuhan tolong di tengah-tengah masalah yang begitu luar biasa di negara kami ini, mampukan ya Tuhan pemerintah kami mengambil kebijakan, keputusan dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong tatkala juga akan memasuki tatanan hidup baru, biarlah sungguh Tuhan pemerintah kami diberikan hikmat bijaksana, dan terutama dalam pemulihan secara nasional, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, dalam keamanan negara kami juga mohon Tuhan yang boleh memberikan pertolongan bagi pemerintah negara ini. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk para medis, tim dokter, perawat, karyawan rumah sakit, sukarelawan yang menangani kasus COVID-19 ini. Berikan pertolongan bagi mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kembali Tuhan, kami berdoa menyerahkan tiap-tiap kami mohon Tuhan yang memberkati hidup kami,
biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Tuhan memberkati baik kesehatan, Tuhan memberkati hidup rumah tangga, keluarga kami. Tuhan juga memberkati kehidupan pekerjaan dan usaha kami. Dan pakailah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus, marilah kita menyatakan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 52103358999 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya dengan memindai QRIS yang ada di layar ini. Marilah kita mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan membawa ucapan syukur yang merupakan berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, agar persembahan ini dapat dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini ataupun di mana Tuhan kehendaki. Ajarlah kami untuk memiliki kepedulian dan kemurahan hati dalam berbagi dan menolong sesama kami, agar melalui semua itu nama Tuhan diagungkan. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi yang terutama seluruh hidup kami sebagaimana Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan tekad untuk terus meneladani Kristus yang penuh dengan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, agar kita bukan hanya mampu berubah, tapi juga menjadi pembawa perubahan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.